sebetulnya saya juga sempat ragu gitu kan, bener nggak sih ini alat seperti ini gitu kan? Oh, dengan alatnya tadinya ya. Dengan alatnya ya. tadi, kalau cuman bunyi doang mungkin bisa disetting gitu. Tapi selain bunyi tadi itu ya, saya merasakan memang ada perubahan aura, hawa di situ, memang ada perubahan gitu. Beberapa hewan yang memang sangat spesifik dengan kiriman santet. Kayak kelabang gitu-gitu ya. Nomor satu yang kalau kita mau lihat itu adalah cacing besi. Sebenarnya fenomena santet itu kayak gimana sih Mas yang dialamin? Ya, jadi santet itu It's a ghost global horror story. Indonesia kan sebenarnya melekat sama film-film horor dan berbau mistik atau spiritual lah ya. Iya. Lumayan kuat tuh. Yang lumayan kuat karena terbukti di era-era awal film horor tuh kan 30-40-an kan. Nah, terus mulailah masa-masa kejayaannya di film tahun 70-80-an tuh. Dan sampai sekarang masih eksis lah horor-hororan di Indonesia. Betul, gitu masih laku banget masih lah. laku banget. Dan kebetulan bintang tamu kali ini yang mungkin melewati dan merasakan masa kejayaan horor itu kali ya. Ini eranya udah banyak. Udah banyak banget. Sampai yang era digital sekarang ada Mas Cliff Sangra. Siap, makasih Halo. banget. Ya. Apa kabar Mas Cliff? Puji Tuhan, baik, makasih. Baik ya. Ini Mas apa Om ya? Mas aja. Mas aja ya. Pak Angkel kita panggil. Saya tinggal di Jawa, kebanyakan orang manggil karena di Jawa Mas gitu. Mas ya. Biasaan Mas aja. Jawanya di mana? Mas? Di Magelang. Oh, di Magelang. Aku ada Gunung Kidul ya. Oh, siap. Ada gitu. Gunung Kidul ya. Gue juga ada kayak gunung gitu. Kalau dicari-cari mah. Nah, boleh diceritain dulu nih Mas Cliff, kan Januari kemarin tuh sempat ngunjungin juga rumah almarhumah Susana tuh di Magelang bersama tim Ghost Ranger, terus ada Luna Maya juga yang berperan sebagai Susana. Sudah kedua kalinya ya, bahkan ketiga kalinya ya berperan sebagai almarhumah Susana. Gimana tuh Mas pas datang ke sana gitu? Ya, datang ke sana memang sebetulnya mau napak tilas gitu ya, mau napak tilas. Kedua juga mau istilahnya sowan lah, kalau orang Jawa bilang sowan, minta izin sama Susana, ngasih tahu kalau film itu mau rilis gitu di pas Lebaran tanggal 18 Maret ini. Dan mereka menanyakan mungkin ada kejadian-kejadian mistis yang berkaitan dengan film santet ini. Jadi memang dulu waktu saya masih sama almarhumah itu memang ada kejadian mistis yang terjadi baik di rumah kita di Jakarta maupun yang di Magelang. Jadi pernah ada seseorang yang berusaha untuk mengirimkan santet jadi ke rumah itu, terutama ya entah sasarannya itu saya atau Susana. Nah, mereka istilahnya menanyakan gimana sih cerita sebenarnya sampai bisa ada seseorang yang mengirimkan santet ke kita gitu kan. Akhirnya saya menjelaskan gitu loh. Jadi memang ada seseorang yang kita curigain yang tidak suka dengan hubungan saya dengan Susana. Jadi akhirnya mereka mengirimkan santet itu. Aku kan ini juga ya Mas, nonton video yang sama Luna Maya, Ghost Ranger yang di rumah Magelang itu. Kan itu ada kayak apa sih ya Mas, kita nyebutnya alat pendeteksi lah gitu radar buat elektromagnetik mungkin untuk ngedeteksi gitu. Nah itu tuh pas saya penasaran sih, kalau alatnya bunyi itu kan tandanya ada katanya kan ya. Iya betul. Nah itu tuh emang si vibes-nya juga langsung kayak auranya panas. Auranya beda juga langsung. Dan itu kita punya bulu-bulu itu langsung merinding, langsung merinding itu otomatis. Jadi bersamaan bulu kita merinding, auranya panas, alatnya bunyi. Oh berbarengan ya. Berbarengan langsung ya. Jadi secara gak langsung emang kayak ngasih tahu suasananya sekalian gitu betul. ya. Jadi sebetulnya saya juga sempat ragu gitu kan, bener nggak sih ini alat seperti ini gitu kan? Oh dengan alatnya tadinya dengan alatnya tadi. Kalau cuman bunyi doang mungkin bisa disetting gitu. Tapi selain bunyi tadi itu ya, saya merasakan memang ada perubahan aura, hawa di situ, memang ada perubahan gitu. Oh, nah iya tadi kan Mas Cliff juga bilang kalau itu tuh emang sowan juga ya buat napak tilas juga. Nah sebelum sowan itu Mas Cliff ada tanda kutip ya ritual tertentu kah, perizinannya atau gimana tuh Mas? Oh nggak ada, jadi mereka bilang mereka mau datang ke Magelang tanggal sekian, Mas Cliff ada di rumah, waktunya lagi luang. Oke, kebetulan tanggal yang ditentukan saya luang, jadi silahkan
kalau mau datang ke Magelang, cuman mereka bilang nanti hari pertama kita ke makam dulu, dari makam baru kita ke rumah. Saya bilang nggak boleh, karena dari almarhumah dulu itu tidak boleh dari makam ke rumah. Jadi itu harus dirubah. Jadi settingnya itu dirubah, dari rumah dulu baru ke makam. Jadi mau ke makamnya malam hari, mau subuh itu nggak jadi masalah buat kita. Oh bisa Mas Cliff, bisa, sangat bisa. Tapi kalau kalian sudah ke makam, untuk ke rumah pasti saya tolak. pasti gitu. Ya, tidak boleh. Jadi memang ada pesan dari almarhumah juga. Pokoknya kalau orang mau datang ke sini, mau ke makam, mau kemanapun, makam itu harus yang terakhir. Dia punya filosofi sendiri lah ya. Jadi ada pantangan sendiri. Pantangan sendiri ya untuk hal itu ya. Nah pas di rumah Magelang itu Mas, kan itu di video yang aku tonton tuh, jadi kan sempet ada komunikasi kali ya, yang di radionya itu Iya. dan sempet mention orang juga kan ya di situ ya, yang mengirim santet lah ya. Nah sebenarnya fenomena santet itu kayak gimana sih Mas yang dialamin? Ya, jadi santet itu ada tanda-tanda awal. Jadi ada kalau ada seseorang mau kirim santet, ya saya sama almarhumah itu kan tahulah mengenai hal-hal seperti itu, hal-hal gaib, horor gitu kita tahu seperti. Jadi ada orang mau ngirim santet, tanda-tandanya seperti apa juga kita tahu. Jadi tanda awal yang pertama adalah kebetulan pada saat itu saya lagi ada di halaman, di teras gitu, dan kebetulan terasnya di atas itu belum tertutup. Kalau sekarang rumah ini sudah saya tutupin asbes. Dulu itu belum tertutup, pagar juga masih terbuka gitu. Jadi pada saat malam satu suro itu saya lagi lihat atas gitu, pengen lihat ada fenomena apa sih di alam ini kan, di atas langit itu. Tiba-tiba ada satu benda yang seperti bola api yang melesat gitu. Jadi dia melesat dari dia terbang persis di atas rumah saya itu. Si bola apinya itu meledak di atas rumah ya? Iya, di atas rumah. Seperti bunyi ledakan petasan. Setelah bunyi ledakan petasan itu dia jatuh di genteng. Dan di genteng itu seperti batu yang menggelinding, bukan pasir ya, batu. Lotak jatuh di genteng. Dan saya tahu itu, wah ini kiriman santet. Oh itu tandanya? Itu tanda awal. Setelah itu batu itu menggelinding jatuh, di rumah saya kan ada hewan, ada piaraan, ada anjing. Anjing mulai orang Jawa bilang baung gitu ya, jadi melonglong gitu, ramai gitu kan. Nah setelah anjing itu baung, karena anjing itu punya dia punya insting luar biasa gitu kan. Muncullah hewan-hewan dari bukan tanah ya, ada rumah saya teras itu masih bebatuan gitu kan. Jadi muncul dari bebatuan beberapa hewan yang memang sangat spesifik dengan kiriman santet. Kayak kelabang gitu ya. Nomor satu yang kalau kita mau lihat itu adalah cacing besi. Cacing besi. Cacing besi. Jadi bentuknya seperti cacing, tapi kepalanya ular. Tapi dan itu dia jalannya kayak ular gitu, sek seperti ular gitu. Jadi bengkok. Padahal itu cacing. Iya, kan beda ya liukannya ya. Jadi itu tuh cacing besi itu pertama yang keluar itu kan hewan itu sangat sensitif, mungkin ada aura panas gitu kan. Jadi dia keluar dari dalam tanah. Setelah cacing besi itu keluar, nanti keluar kalajengking, keluar ketonggeng, baru keluar ular seperti itu. sempat keluar ular juga Iya, ya Mas? betul. Itu jadi saya yakin sekali itu memang kiriman santet. Dan sebelum kejadian di Magelang itu pernah kejadian juga itu di Jakarta, di rumah kita dulu di Wijaya itu. Oh berarti emang nargetinnya orang ya Mas ya, bukan Jadi, rumahnya ya? Orang yang dia targetin orang. Dan setelah kedua kali kiriman itu yang saya tahu yang ditargetin adalah almarhumah, bukan saya. Jadi saya nggak tahu ya niat jahatnya dia itu. Kok targetnya Susana, kok bukan saya gitu. Tapi ya saya sudah tahu siapa orangnya dari kejadian-kejadian, dari pengalaman-pengalaman di lokasi gitu kan. Saya tahu orangnya memang dia tidak suka hubungan saya dengan Susana. Oh Jadi, memang. Dia istilahnya gini ya, dia tuh naksir berat sama Susana. Naksir banget sama Susana. Tapi dia lagi ngebet gitu sama Susana. Saya masuk dalam kehidupannya Susana. Siapa lu sih? Anak baru kemarin. Gua udah ngejar Susana udah berapa tahun ya. Kok lu baru masuk? Lu baru masuk kok
tiba-tiba Susana mau sama lu. Mulai datang. Sakit hati dia. Sakit hati dia. Iya. Nah, Kesini nih. tapi yang mestinya kalau dia mau gitu yang dibalas kan mungkin harusnya ke saya gitu Ya, kan. Ya. Tapi yang dibalas kok Susana gitu. Dia malah sakit hatinya sama Susana.